Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Pastor, Suster, Frater, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang pada perayaan Ekaristi pada pesta Hari Kenaikan Tuhan. Hari kemenangan seorang yang baik. Hari pada akhirnya toh tidak sia-sia penyerahan dan kepercayaan serta iman dan keteguhan. Tidak ada yang di dunia ini kekal. Segala sesuatu akan berakhir. Cepat atau lambat, suatu saat akan berakhir. Apa yang kita anggap milik kita, kepunyaan kita, suatu saat kita harus melepaskannya. Entah itu relasi, entah itu hubungan, entah itu barang, entah itu rumah, suatu saat kita harus melepaskan pergi. Pertanyaannya, ketika saat Anda melepaskannya pergi, akankah Anda melepaskannya dengan penuh syukur dan terima kasih? Karena Anda telah membuat yang terbaik. Atau Anda melepaskannya dengan penuh penyesalan, kemarahan terhadap diri, atau kebencian bahkan. Karena merasa ada yang masih kurang. Hari ini perayaan pesta kenaikan Tuhan. Perayaan di mana kalau kita baca pada bacaan pertama tadi, dimulai dengan Aitefilus. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat ke surga. Buku kedua, Kisah Para Rasul. Permulaan hidup baru para rasul dengan dukungan Roh Tuhan Yesus sendiri. Antara dua sisi ini adalah perpisahan, pesta kenaikan. Sebelum Yesus pulang ke rumah Bapaknya, Dia sudah mempersiapkan para rasul. Dalam bacaan hari ini dibilang, Yesus minta mereka tinggal di Yerusalem. Kenapa Yesus minta mereka tinggal di Yerusalem? Padahal Yerusalem adalah kisah sedih mereka. Padahal Yerusalem adalah kisah kehancuran sebuah mimpi dan cita mereka. Kehilangan orang yang paling mereka kasih. Di satu sisi. Tetapi juga di sisi yang lain, Yerusalem juga menjadi momen perjumpaan mereka dengan Yesus yang terluka. Yang setiap kali berjumpa dengan mereka, Dia selalu bilang, damai Tuhan. Dia menghembuskan rohnya, lalu menunjukkan tangan dan kakinya bekas paku. Yerusalem boleh jadi menjadi titik kehancuran kalau kita membiarkan kesedihan, keputusasaan, kegagalan kita menghancurkan kita. Tetapi Yerusalem bisa menjadi momen kehidupan baru. Dimana kalau kita membiarkan dari kehancuran itu, benih kehidupan sekecil apapun untuk tumbuh. Bukan lagi dengan kekuatannya sendiri. Bukan lagi dengan kehebatannya sendiri. Tetapi dalam pengharapan dan kekuatan akan Tuhan yang beserta kita. Perpisahan hari ini bukanlah akhir dari satu perjalanan para rasul, tetapi permulaan hidup dalam keyakinan bahwa meskipun Tuhan secara fisik tidak hadir bersama dengan mereka, tetapi Tuhan pasti menyertai mereka dalam rohnya, dalam semangatnya, dalam ajarannya.
Makanya dia bilang kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Kesedihan karena kehilangan Yesus, karena kepergian Yesus, tidak boleh mematahkan semangat mereka untuk melanjutkan karya dan hidup Yesus dalam pewartaan mereka dengan menjadikan Kristus baru, orang-orang kepunyaan Tuhan sendiri. Lalu cinta, lalu kehadiran, lalu hidup Yesus menjadi satu kekuatan. Bukan lagi menjadi sumber air mata, tetapi menjadi semangat. Karena saya tahu saya disayangi, karena saya tahu saya dikasihi, saya ingin orang lain juga mengalami kasih dan sayang. Saya ingin orang lain juga mengalami bahwa Tuhan yang hadir bersama saya, yang mengayomi saya, yang menerima saya, yang mengangkat saya, yang mengampuni saya, yang memberi kehidupan baru, yang menjadi pegangan buat saya ingin juga dialami oleh orang lain. Lalu Yesus memang sudah pulang kepada Bapaknya secara fisik, tetapi dia tidak hidup. Tidak hanya dalam diriku, tetapi dalam diri orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan saya di jalan penginjilan dan tugas perutusan kita. Lalu suatu perjumpaan menjadi suatu momen kekuatan, satu momen di mana kita disemangati, diingatkan bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim kepada kita untuk menyertai kita, untuk membantu kita memikul salib-salib hidup kita, untuk menguatkan dan menyemangati kita. Tetapi pada satu titik kita harus bilang, sekarang saya sudah kuat, saya bisa jalankan sendiri sekarang. Dan itulah perutusan itu. Makanya Tuhan ingin para rasul tidak boleh putus asa. Maka para malaikat bilang, kenapa kamu ngada-ngada? Lihat ke langit. Dia akan pulang. Dia udah bilang dia akan pulang. Dia akan pulang kalau apa? Kalau dia sudah menyiapkan. Kadang lucu nih, orang berdoa tuh, ya Tuhan, hadirlah di tempat ini, hadirlah dalam duka. Dia nggak tahu nih, kalau Tuhan hadir, apa yang terjadi nih? Kita mati nih. Tuhan harus hadir. Saya kira Tuhan sudah hadir. Bukan kita ketika kita berdoa, hadirlah di tempat ini. Seolah-olah tadi Tuhan nggak hadir. Saya kira ada sesuatu yang salah. Tuhan sudah hadir sebelum kita minta. Tetapi ketika kita bilang, hadirlah di tempat ini, kita ingin buka mata hati kita untuk lihat, dia sudah hadir tadi, tapi kau matamu masih buta, kau masih belum lihat dia. Makanya dalam bacaan hari ini Tuhan berikan kepercayaan pada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil. Dan dibilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. 3 figur dalam karya penyelamatan, dalam karya penciptaan, dalam karya penyelamatan, dan dalam karya pengudusan. Bapa yang menciptakan, Anak yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menguduskan. Inilah 3 karya gereja, pengikut-pengikut Kristus. Yaitu pengikut Kristus harus dan sudah selayaknya ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan. Untuk apa? Menciptakan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dalam Tuhan, dalam kebersamaan satu sama lain, seperti Adam dan Hawa yang telanjang di dalam Taman Eden, tetapi juga dalam kebersamaan dan respek dengan alam semesta serta semua ciptaan Tuhan. Makanya tidak bisa tidak, ketika ada kematian, ada ketidakadilan, ada korupsi,
kita orang Katolik cuma tutup mata dan membiarkan. Itu tidak bisa diterima. Kita orang Katolik harus terlibat di dalam segala karya, apapun dan siapapun dia. Selama karya itu membawa kehidupan dan keselamatan kepada seluruh makhluk ciptaan, termasuk manusia dan alam semesta, kita harus ikut terlibat. Itu yang pertama, tugas kita. Yang kedua, tugas penyelamatan kita. Tugas kita bukan membiarkan hidup itu mati, tetapi menyemangati, menghidupi, mengampuni, supaya hidup itu boleh bertumbuh. Dan bukan hidup yang sudah hancur, sudah ngos-ngosan, kita injak lagi. Apalagi memakainya untuk kepentingan dan ego kita sendiri. Ketika kita buat itu, kita tidak hidup di dalam tugas perutusan kita menjadi keselamatan. Makanya ketika kita hadir dalam hidup orang, orang harus bisa merasakan, puji Tuhan, syukur kepada Allah, dia sudah datang. Saya tidak sendirian. Ada seorang yang akan menemani saya, menguatkan saya. Yang ketiga, tugas menguduskan. Pengudusan itu adalah tugas perutusan kita. Tugas di mana kita berusaha menciptakan segala sesuatu yang ada pada kekuasaan dan kekuatan kita, kemampuan kita, supaya banyak orang boleh mengalami kekudusan itu. Makanya kalau ada teman yang bermasalah, tegur dia 2 mata, 4 mata, berdua. Kalau dia tidak dengar, panggil 1 orang lagi. Kalau itu juga tidak dengar, panggil lebih banyak orang. Kalau tidak juga dengar, panggil penatua. Kalau itu pun tidak didengar, biarkan saja. Buatlah apa yang ingin kau perbuat, terserah. Tugas saya sudah selesai. Makanya dosa itu ada 2. Dosa itu ada aktif, namanya yang 2 adalah dosa pasif. Ketika orang mencuri, saya tidak tegur dia. Orang itu berdosa, melanggar perintah Tuhan jangan mencuri. Tetapi Anda yang melihat dan tidak menegur, Anda juga wajib mengaku dosa karena Anda ikut mencuri. Okay? Makanya tugas pengudusan itu kita jaga. Kalau ada yang salah ngomong, mulut kasar, mulut maki, ingatkan. Jangan kita juga tambah. Itu nih. Oh, dia mulutnya sudah ember, kita tambah lagi embernya. Tambah deh, meluap semuanya. Jadi itu tugas kita. Tempo dulu gereja pikir menjadikan murid Tuhan, mempermandikan mereka. Jadi kita pergi skala dunia, mari kita permandikan mereka saja. Kita hanya berurusan dengan mereka-mereka yang ada dalam tembok gereja. Sekarang tidak. Gereja melihat misinya, memang kita harus membawa orang ke altar ini. Altar menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang Katolik. Itu satu sisi. Tetapi menjadikan semua orang Katolik bukan sebagai anggota gereja, tetapi dalam sikap dan tindakan. Di mana menciptakan persaudaraan, kebersamaan, dan cinta kasih. Cinta tidak punya agama dan tidak boleh punya agama. Cinta yang tulus harus melewati batas agama, batas kebudayaan, batas negara, batas apa saja. Hanya dengan demikian kita bisa tiba pada ke ujung bumi. Oh, seandainya saja
kita semua umat menjalankan semua itu, lalu saya yakin Yesus akan semakin tenang. Yesus akan semakin tersenyum di surga. Dia akan bilang, hai, ternyata saya tidak salah mempercayakan hidupku, mempercayakan diriku, mempercayakan nyawaku kepada mereka-mereka ini. Karena mereka-mereka ini tetap hidup dan menghidupiku. Lalu perjumpaan orang-orang dengan para rasul dan pengikut para rasul bukan lagi perjumpaan antara mereka berdua, tetapi perjumpaan melalui mereka berdua dengan Tuhan Yesus sendiri. Perjumpaan yang model begini akan membawa pada syukur dan terima kasih. Pada merundukkan kepala lalu bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan memberkati kita semua. Jangan sedih. Tuhan tetap hadir. Tuhan tidak pernah pergi. Makanya kita tidak usah tatap-tatap ke langit. Kita tatapi jalan hidup kita. Kita hadapi apa yang perlu kita hadapi. Karena roh Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Semangat Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.